Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah. Saya bernama Ahmad Syarif Hidayat dari Prodi PGMI akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Muallim Muhammad Majdi, mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu keragaman bahasa. Ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa dalam penggunaannya sebagai alat komunikasi. Ragam bahasa merujuk pada variasi dalam penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh konteks, situasi, atau audiens. Ragam ini terbagi menjadi beberapa kategori, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Keragaman bahasa terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu media yang digunakan, hubungan pembicara, dan topik yang dibicarakan. Ragam lisan dan tulisan. Apa perbedaannya? Ragam lisan menghendaki adanya lawan bicara, sedangkan ragam tulis tidak selalu memerlukan lawan bicara. Ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti spoke tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata, akan tetapi dapat dengan bantuan gerak tubuh dan mimik muka atau ekspresi. Ragam lisan sangat terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu, sedangkan ragam tulis tidak selalu terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Di dalam ragam lisan, makna dipengaruhi oleh tinggi, rendah, dan panjang pendek nada suara atau intonasi. Sedangkan di dalam ragam tulis, makna ditentukan terutama oleh pemakaian tanda baca. Ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa dalam penggunaannya sebagai alat komunikasi. Ragam bahasa merujuk pada variasi dalam penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh konteks, situasi, atau audiens. Ragam ini terbagi menjadi beberapa kategori, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Di dalam ragam lisan, makna dipengaruhi oleh tinggi, rendah, dan panjang pendek nada suara atau intonasi. Sedangkan dalam ragam tulis, makna ditentukan terutama oleh pemakaian tanda baca. Ragam tulis digunakan dalam dokumen, artikel, surat, dan karya tulis lainnya. Ciri khasnya adalah penggunaan tata bahasa yang lebih terstruktur dan formal. Apa itu fungsi ragam bahasa? Fungsi ragam bahasa tanpa bahasa ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak dapat berkembang. Semakin tinggi kemampuan bahasa seseorang, semakin tinggi pula kemampuan berpikirnya. Semakin teratur cara bahasa seseorang, semakin teratur pula cara berpikirnya. Dengan berpegang pada permula, itulah dapat disarikan bahwa seseorang tidak mungkin menjadi intelektual tanpa menguasai bahasa. Seorang intelektual pasti berpikir, dan dalam proses berpikir itu pasti memerlukan bahasa. Itulah pentingnya bahasa dan batasan akan ragam bahasa. Ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Ragam bahasa ilmiah memenuhi bahasa standar atau formal atau terpelajar dalam dan bukan bahasa informal atau pergaulan. Bahasa ilmiah disusun dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia dan digunakan untuk kepentingan ilmiah pada saat membuat karya ilmiah. Mahasiswa juga menggunakan ragam bahasa tulis ilmiah. Ragam bahasa non-ilmiah. Bahasa prokem atau bahasa sandi. Bahasa prokem digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja dalam kelompoknya atau pada masa tertentu. Contoh bokap, bapak, nyokap, ibu, lebay, berlebihan. Ragam bahasa slang.
Ragam bahasa silang yang sifatnya musiman dipakai oleh kelompok sosial tertentu untuk berkomunikasi secara internal. Slang hanyalah transformasi parsial dari bahasa Indonesia menurut pola-pola tertentu. Contoh, ngapain lo lagi, biarin, kenapa, kata siapa. Kata jargon merupakan kata-kata teknis yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Contoh, dokter, profesor, suster, sikon, atau situasi dan kondisi. Ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Contoh ragam sosial di lingkungan keluarga dan persahabatan. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, bahasa teknis keprofesian, ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Kesimpulannya, memahami ragam bahasa sangat penting untuk berkomunikasi dengan efektif dan sesuai dengan konteks. Dengan mengenali berbagai ragam ini, kita dapat menyesuaikan penggunaan bahasa kita agar lebih tepat dan benar relevan dalam situasi yang berbeda. Terima kasih atas sampaian dari saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.